Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, NKRI, harga mati. Alhamdulillah, sedulur sedoyo wong kasiman ketiwan. Pada siang hari ini saya Kang Priyo, lagi-lagi kita akan buat program khusus yaitu ngopi pintar. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Camat Kedewan, Bapak Muhammad Ahmadi, dan juga ada Bapak Wiyanto selaku Komandan Gugus Tugas COVID-19 untuk wilayah Kecamatan Kedewan. Kita akan ngobrol panjang, ngobrol seru terkait dengan masalah virus yang ada di daerah kita, terkait bagaimana nanti pelaksanaan terkait rumah isolasi, terkait masalah screening kedatangan, dan termasuk pengadaan masker dan lain-lain. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai, pasti seru. Baik, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita saling berkenalan lebih dalam. Kebetulan juga Bapak Camat kita ini baru saja dilantik dan baru saja bertugas di Kecamatan Kedewan ini. Mungkin sedulur wong Kedewan terutama belum begitu banyak mengenal tentang sosok Bapak Camat kita. Inilah waktunya untuk mengenal lebih dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang warga Kecamatan Kedewan. Kula niki camat ingkang enggal dilantik tanggal 13 Maret 2020. Baru 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih sedikit ya, Ya. sedikit. Pas dilantik, pas wayahe rame-rame corona. Nah, corona sudah menjadi pandemi di mana-mana di hampir seluruh dunia. Nah, ini tidak ringan, tugas berat, butuh kerjasama kita semuanya. Jangan mengandalkan petugas aparat, tapi kesadaran dari diri kita masing-masing. Jadi sebelum di Kedewan ini, saya itu di Pemkab. Ya, saya sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro. Menjadi PNS ini mulai tahun 93 semuanya. Iya. PNS, cuma di Bojonegoro penempatan mulai 97. Pak, terkait perkembangan virus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro sendiri, kira-kira sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Ada berapa atau mungkin tingkat levelnya sudah mulai masuk zona apa? Mungkin bisa jelaskan secara langsung, Pak? Kabupaten Bojonegoro ini sudah masuk zona merah. Zona merah. Jadi sesuai data terakhir itu update setiap hari jam 15 di gugus tugas tingkat kabupaten. Untuk Bojonegoro kondisi terakhir itu 30 yang dalam kategori ODP. 30 ya. Kemudian yang positif itu ada 4 orang. 4 orang itu yang satu sudah meninggal dunia. Nah, itu wilayahnya. Yang pertama itu di Kecamatan Balen, ya. Kemudian di Trujo, terus yang ketiga Purwosari, yang keempat Gudang ya Pak Sekda. Ya, jadi ada 4 kecamatan itu. Dengan kondisi yang seperti ini, maka kita dituntut untuk lebih waspada. Namun kewaspadaan ini jangan membuat kita kayak fobia gitu, ketakutan yang berlebihan itu. Yang penting kita waspada itu. Apalagi ditambah dengan kondisi di
daerah sekitar kita. Di Blora itu juga sudah masuk zona merah. Ya. Kabupaten Tuban juga zona merah. Yang berbatasan dengan Kecamatan Kedewan ini kan 2 kabupaten ini. Nah, itu butuh peningkatan kewaspadaan kita. Memang secara umum Bojonegoro ini ada pengurangan dari jumlah ODP ini, penurunan karena yang kemarin ODP sudah dinyatakan bebas seperti itu. Dari jumlah 140 berkurang 110, jadi tinggal 30 yang masih dalam penanganan status ODP ini. Nah, pemerintah kabupaten ini sudah bekerja sangat luar biasa saya kira, dengan jajaran sampai tingkat kecamatan, desa, itu berusaha bagaimana penyebaran COVID-19 ini bisa diputus. Banyak hal nanti kita bahas lebih lanjut. Pak Wiyanto, alhamdulillah nggih Pak, saat ini Kecamatan Kedewan sendiri masih termasuk kategori kecamatan yang baik-baik saja, alias masih masuk zona putih nggih Pak nggih. Ini sebuah kebanggaan yang harus terus kita jaga. Kira-kira sampai sejauh mana perkembangan gerakan upaya supaya zona putih ini bisa terus dipertahankan? Karena ini kan sebentar lagi mau masuk bulan puasa, mau lebaran, kemungkinan besar akan banyak pendatang perantau yang mungkin akan datang ke Kedewan pulang kampung. Nah, ini kalau tidak betul-betul diantisipasi dengan sangat seksama, bisa jadi kita kebobolan ya Pak ya. Pripun Pak kira-kira tindakannya? Monggo. Terima kasih Kang Priyo. Jadi alhamdulillah kita saat ini bertahan pada zona putih. Ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa karena saat ini kita sudah dikelilingi kabupaten zona merah. Jadi kita terkepung, kita saat ini terkepung. Untuk itu kami selaku gugus tugas, kami berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi beberapa hal yang telah kami laksanakan. Yang pertama, kami selalu update data apabila ada penduduk yang mudik, update data. Dari jumlah penduduk yang mudik itu, tentu saja sebagian kita wajibkan untuk screening di petugas kesehatan. Selain itu, kita juga telah menyiapkan rumah isolasi di gugus desa, baik di 5 desa itu semua sudah ada. Yang sampai saat ini mungkin ada beberapa ya warga mudik yang telah menempati, kayak di Kedewan. Di Kedewan itu ada 2 orang yang telah menempati rumah isolasi itu karena kesadaran mereka sendiri dan mereka juga taat terhadap regulasi yang ada. Terkait dengan data pemudik dan data screening itu tiap hari kita update. Kita langsung kerjasama dengan gugus desa dan pihak Puskesmas. Jadi perkembangan apapun kita bisa ketahui dalam hari itu. Selain itu Kang Priyo, kita juga telah membentuk pos-pos pantauan di batas wilayah Kecamatan Kedewan ini, di mana dari timur itu ada penjagaan di pos 3 yaitu di Desa Wonocolo, tepatnya di Wolu-Wolu. Terus yang di barat itu posnya di Desa Beji, pos 2 itu di Pasar Beji. Dan dari selatan itu posnya di Hargomulyo, khususnya di Dusun Ngerowo, di rumahnya Bapak Kades sendiri. Hal itu kita lakukan untuk mengantisipasi pendatang dari luar daerah, khususnya dari zona merah. Untuk itu kami telah menerapkan SOP. Yang pertama, apabila ada orang masuk di wilayah lewat pos tersebut, wajib kita tanyai tujuan dan asal. Kalau misalkan asalnya dia dari Cepu, tujuannya ke Kemblora, itu langsung kita persilahkan untuk jalan. Namun kalau singgah di wilayah Kecamatan Kedewan,
tentu akan kita lakukan tindakan-tindakan berikutnya. Yang pertama adalah melakukan screening. Dan apabila suhu di atas 37,5 derajat, wajib kita arahkan untuk kembali ke kampungnya dan cek kesehatan di klinik masing-masing. Pendatang yang mau bertujuan ke wilayah Kedewan wajib untuk menggunakan masker. Wajib masker. Dan yang ketiga, mereka juga wajib untuk cuci tangan. Di situ, di pos-pos itu kita sediakan hal tersebut. Namun demikian, dari pelaksanaan itu tentu saja akan kita rekap, Mas Priyo. Kita rekap dalam satu hari ini berapa penduduk dari luar daerah yang berkunjung ke wilayah kita dan berapa yang kita kembalikan. Nah, itu tadi siang baru dibahas bersama terkait dengan teknis pelaksanaan, dan itu akan dilaksanakan lebih efektif pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Kalau antisipasi sebelumnya telah kita laksanakan, namun belum seoptimal sekarang ini. Itu. Oke, matur suwun Pak Wiyanto selaku Komandan Gugus Depan COVID-19 untuk Kecamatan Kedewan. Pak, tadi kan kita bicara soal screening nih. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa mungkin sebelum hari Rabu 22 April nanti, sebelum peningkatan screeningnya lebih diperketat lagi, sekarang ini kan masih ada beberapa pendatang, entah pendatang itu cuma dari kabupaten sebelah, dari desa sebelah yang Kecamatan Blora atau mungkin yang lainnya, entah tujuannya untuk transaksi jual beli atau cuma sekedar teman yang ingin main, atau mungkin dari pihak-pihak tertentu yang punya urusan secara perbankan ya selama ini, mungkin dari teman-teman yang bank lah datang untuk meminta biaya angsuran segala macam. Nah, konsepnya seperti apa Pak screeningnya? Apakah ini termasuk kategori yang perantau itu dan mereka harus diisolasi juga, atau dilarang sama sekali, atau diperbolehkan dengan catatan-catatan khusus? Oke, monggo Pak. Bagi pemudik yang memang warga sini ataupun warga dari wilayah lain, itu diwajibkan untuk isolasi selama 14 hari di rumah isolasi yang disiapkan masing-masing desa. Pemudik ya? Ya, pemudik. Kemudian yang bagi orang yang tadi mungkin jualan atau sejenisnya atau berkunjung, hanya bertamu, itu tetap kita screening. Tapi kalau berkunjung itu diharapkan dan sebetulnya harus jangan bermalam. Jangan bermalam. Ini kenapa dikandung maksud? Biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Tadi juga sudah banyak disampaikan Komandan Gugus Tugas bahwa rencana-rencana yang akan kita laksanakan ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai kita yang aman-aman saja tiba-tiba kecolongan karena keteledoran kita. Jadi sifatnya ini preventif, antisipasi biar warga masyarakat Kedewan ini bisa mempertahankan kondisinya dalam keadaan sehat, tidak terkena virus corona. Tadi sudah ada pembagian tugas, ada pos, ada SOP, itu nanti yang kita jalankan. Tadi juga sudah saya sampaikan ke para kades. Jadi monggo ini mulai disosialisasikan ke masyarakatnya. Biar masyarakatnya ngasih tahu, memberitahu saudara-saudaranya yang mau mudik ke kampung halamannya. Oh, ini nanti ada protap, ada SOP, ada penjagaan seperti ini, biar gak kaget,
Nanti kalau nggak dikasih tahu dulu nanti bisa menimbulkan ya perselisihan atau apa itu, jagani saja kita itu. Kemudian terkait masker, APD dan yang lain-lain itu ya kita semaksimal mungkin kita cukupi sesuai dengan ketentuan. Jadi mereka nanti harus ngisi buku tamu. Kalau nggak pakai masker gimana datang? Lah itu mesti ditanya. Kon balik apa piye? Lah piye? Nah, ini mungkin bisa kita antisipasi. Mungkin nanti di pos-pos itu kita siapkan masker. Mereka yang nggak bawa masker kita minta ganti. Masker itu ya harganya nggak mahal toh. Kalau mungkin kisaran 5.000 saya kira tidak masalah ya. Itu kan untuk kebaikan semuanya. Oke, baik, matur suwun Bapak Camat kita, Bapak Muhammad Ahmadi, sudah banyak panjang lebar menceritakan tentang konsep detail prosedur tentang kedatangan perantau terkait dengan rumah isolasi dan juga terkait dengan masalah wajib masker. Dan monggo Pak, sambil diunjuk opini. Mungkin sekarang yang jadi pertanyaan terakhir Pak dari saya sebelum kita mengakhiri program Ngopi Pintar bersama Pak Camat ini. Kira-kira Pak, sejujurnya dari hati yang paling terdalam, entah berbicara sebagai pribadi atau berbicara sebagai seorang pemerintah desa, kira-kira himbauan untuk perantau ini supaya tidak mudik itu sejauh apa sih? Apakah harapannya jangan mudik atau kalau bisa menunda mudik atau boleh mudik asalkan, nah seperti ini. Kira-kira harapannya seperti apa Pak? Monggo. Ini Kang Brio. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Kedewan yang ada di luar Kedewan ini, sebisa mungkin kalau memang tidak penting amat itu tolong ditunda dulu untuk mudiknya sampai nanti situasi kondisinya benar-benar aman normal. Ya. Kalau untuk silaturahmi sekarang kan sudah ada media komunikasi, banyak sekali medsos bertebaran, ada telepon, ada WA, ada iya itu bisa video call macam-macam. Kalau rindu kampung halamannya, umpamanya rindu makanannya, ya lu dikirimi ya mau piye ya. Paket no dhisik ya. Ya untuk apa ya? Biar kita saling menjaga, melindungi. Jadi melindungi dari diri kita sendiri, kemudian melindungi keluarga. Saya yakin kalau diri kita sendiri dan keluarga itu terjaga, terlindungi, insya Allah nanti kita bisa melindungi semuanya. Kesadaran dari masing-masing yang kami harapkan jadi untuk kebaikan kita semuanya. Oke, matur suwun Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan alhamdulillah teman-teman sedulur sekalian wong kasiman Kedewan, baru saja juga kita kehadiran tamu yaitu Bapak Adi selaku tim pemantau dan karantina pemudik gugus tugas Kabupaten Bojonegoro. Ini pertanyaan penting yang harus Bapak Ibu ketahui bersama bahwa biasanya kan ada himbauan nggih Pak bahwa kita itu diminta untuk tidak mudik nggih Pak. Tapi mungkin ada kepentingan pribadi yang memaksa untuk mudik. Nah, mungkin sedulur pengen tahu kira-kira konsep screening untuk antisipasi supaya banyak pemudik yang bisa terdata itu kira-kira konsepnya seperti apa? Misalkan Bapak Ibu naik bis atau naik mobil pribadi, nah Bapak Adi ini yang akan tahu konsepnya secara detail. Kira-kira konsep screeningnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi dulur, saya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang kebetulan juga bertugas sebagai gugus tugas kabupaten, khususnya untuk mengantisipasi pemudik dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri. Pada saat Bojonegoro sudah ditetapkan kondisi luar biasa atau KLB, itu dimulai tanggal 16 Maret, sudah diperintahkan oleh Bupati, khususnya di Sub dan Satpol PP,
untuk membuat checkpoint di perbatasan. Jadi kalau kayak wilayah Kedewan ini perbatasan dengan Blora, perbatasan dengan kabupaten yang lain, ada 12 titik. Selanjutnya juga mengantisipasi pemudik yang pulang lebih awal meskipun sudah dihimbau atau dilarang oleh Presiden. Nah, itu ada pemudik itu yang menggunakan transportasi umum. Nah, karena transportasi umum ini wilayahnya di sub, nah kita standby di terminal-terminal. Terminal baik itu terminal tipe A maupun sampai tipe C yang dari punyanya provinsi. Kita sudah siap di sana. Terus ternyata di perjalanan kita melaksanakan tugas itu ada juga tempat penurunan penumpang, baik itu di perempatan. Nah, kita juga membuat petugas di sana ada 14 titik. Jadi selain terminal ada 5 terminal, kita juga di tempat-tempat penurunan penumpang yang di luar terminal kita jaga. Setiap penumpang yang turun itu selalu kita cek. Nah, kendaraannya dan barangnya disemprot disinfektan. Tapi ini juga dalam rangka membantu tadi dengan kendaraan-kendaraan umum. Apabila ada yang terlewat, itu di masing-masing gugus tugas desa maupun kecamatan juga sama. Screening di masing-masing desa orang yang masuk. Kalau itu dari daerah-daerah yang merah, nah mereka harus diisolasi dulu. Nah, kalau memang sudah betul-betul meragukan, rapid test oleh pihak kesehatan. Jadi kita koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan untuk menyisir orang-orang yang tadi masih melanggar aturan bahwa dia mudik lebih awal. Ya, itu dari Disub sebagai gugus tugas kabupaten, dan sebisa mungkin kita bekerja sama dengan gugus desa dan kecamatan. Baik, sedulur, baru saja kita selesai mengikuti acara ngopi pintar bersama Bapak Camat kita. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting yang harus kita pahami bersama, yaitu 1. Alhamdulillah untuk wilayah Kedewan sendiri kita masih kategori zona putih. Yang kedua, mulai tanggal 22 April Kecamatan Kedewan akan mendirikan pos-pos penjagaan untuk melakukan screening, yaitu ada di Hargomulyo, ada di Beji, dan ada di Wonocolo. Yang ketiga, siapapun yang berkegiatan melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah bagi para pendatang, perantau, pemudik, mulai tanggal 22 April wajib kita adakan isolasi. Ini bukan tentang saya. Ini juga bukan tentang Anda. Ini adalah tentang kita semua. Kita tidak sedang berbicara apa maunya kalian, tapi kita sedang berbicara apa maunya kita. Maunya kita adalah apapun yang terjadi, kita akan berjuang supaya virus ini tidak masuk desa. Habis gelap, terbitlah terang. Badai pasti berlalu. Kita yakin kita akan mengakhiri semua ini dengan indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.